Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan tutorial mengenai Cognitor. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan Cognitor untuk instalasinya itu sendiri. Kita bisa cek dengan folder yang memang kemarin kita sudah buatkan. Misalkan kita panggil seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menginstalasi Cognitor. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas beberapa folder-folder yang ada di dalam Cognitor itu sendiri. Ya, di sini ada 3 folder ya, ada folder aplikasi, kemudian folder sistem, dan folder user guide seperti itu. Kemudian kita coba buka di folder aplikasi. Nah, di aplikasi ini tentunya juga banyak folder-folder itu sendiri. Namun yang biasa digunakan, yang biasa memang menggunakan MPC ya, pada umumnya itu biasanya kita akan menggunakan controller. Di sini ada controller. Nah, controller ini control welcome. Secara otomatis ini adalah controller defaultnya ya, controller default atau controller bawaan dari CI itu sendiri atau Cognitor itu sendiri. Nah, di sini dia ada kelasnya, kelas welcome ya, kelas welcome. Kemudian di sini dia ngeload dan jalankan dari view-nya welcome message. Nah, kemudian yang selanjutnya kita coba buka di view-nya. View ada, coba kita lihat. Kita coba lihat untuk view. Kita coba cari, nah view-nya ini ya, di folder, masih di foldernya folder di aplikasi, kemudian ada view. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada dia ngeload ya di controller ini ngeload untuk view untuk filenya welcome message ya di sini ya. Kita lihat welcome message.php. Nah, ini yang sebenarnya dia jalan di web browser ya. Jadi view ini biasanya berfungsi dalam MPC ini untuk menampilkan ya, tampilan lah. Kalau controller tadi itu biasanya berisi tentang instruksi-instruksi ya. Nah, kemudian kita coba buka lagi satu lagi ya, biar MPC-nya dapat. Kita buka untuk modelnya, kita coba cari folder model. Nah, modelnya ini ada model. Nah, ini modelnya masih belum ada ya modelnya, pemodelannya ya. Sini baru seperti ini saja ya. Nah, di model ini nanti, di folder model ini nanti akan berisi tentang bagaimana cara memanipulasi sebuah database ya untuk model. MPC itu sendiri model berarti nanti di dalamnya ada manipulasi database, kemudian V-nya itu view ya, view yang tadi kita buka. Itu berisi tentang tampilan ya, view. Nah, view welcome message-nya ini sendiri. Nah, di sini coding CSS tentunya ya teman-teman ya. Ini coding CSS. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan di sini ada welcome to Cognitor. Sebenarnya ini yang tampil di browsernya ya, welcome to Cognitor. Bagaimana kalau misalkan kita rubah tampilannya di sini? Misalkan saya rubah menjadi selamat datang di kelas Cognitor, misalkan kita rubah seperti ini. Nah, view ini yang akan tampil di browser itu sendiri ya. Ini kalau misalkan teman-teman tanda yang seperti ini, ketika kita lihat file welcome message di folder view masih terlihat ada bulat seperti ini artinya kita belum save.
Jadi usahakan setiap ada perubahan 2 baris atau 3 baris kita jangan lupa save agar kita tidak lupa ya, agar tidak terjadi kesalahan juga, tidak terjadi panik juga ya mungkin teman-teman ya. Pada saat kita sudah edit kita jalankan di web browser ternyata belum. Kita coba refresh ya teman-teman. Nah, ini di sini view-nya sudah berjalan seperti ini. Seperti itu. Kemudian di MVC itu sendiri ya teman-teman, struktur folder yang tadi sudah saya jelaskan, kita juga harus coba buka di folder, ada di folder aplikasi ya, aplikasi, kemudian kita coba folder config, kemudian kita coba lihat di root-nya, root. Nah, kita coba lihat root. Nah, di root ini kalau kita lihat di sini default controllernya ini welcome ya. Jadi controller yang tadi, nah controllernya kan tadi ini welcome ya, tadi kontrolnya itu welcome ya. Tentunya di sini adalah default controller itu sendiri ya, yang tadi dibuat. Nah kemudian setelah itu kita juga coba lihat di view. Kalau misalkan tadi view-nya ya, view yang tadi view welcome ya, di sini view welcome. Nah ini untuk tampilannya itu sendiri ya, view dipanggilnya itu pada saat tadi ya di controller ya, controller ya. Ini controller welcome message ini dari file view ya. Ini harus sama ya teman-teman. Jadi di view ini ya, welcome message ini merupakan file atau dia ngeload ya, menjalankan dari folder yang file yang ada di view ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan coba latihan mungkin ya teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah contoh ya, mungkin satu contoh mungkin ya. Ini saya sudah coba buatkan contoh satu dalam sebuah controller. Nah ini misalkan ya, ini hanya menggunakan controller saja ya, tanpa menggunakan view seperti itu. Kita coba. Nah ini untuk pemanggilannya. Nah ini kelasnya, biasa kan kalau kelas sebenarnya nanti kelasnya dikasih huruf besar pertama juga tidak masalah ya teman-teman. Diusahakan nanti menggunakan huruf kapital ya untuk controller ya di awal. Karena ini sebagai contoh saja teman-teman. Di sini ada kelasnya, kelas contoh 1, kemudian public function index. Berarti nanti kita akan coba panggil berdasarkan indeksnya ya teman-teman. Kemudian ini saya tampilkan, kemudian saya coba di browsernya ya. Kalau ini pustaka booking berarti kita harus coba panggil dulu ya index.php-nya. Kemudian kita coba klik contoh 1. Nah ini hanya menggunakan controller seperti itu. Jadi pertemuan kita mengenal saja dulu ya, mengenal. Jadi ada 3 folder utama sebenarnya yang harus teman-teman ketahui. Itu di aplikasi ya, di aplikasi itu ada yang namanya controller ya, di controller folder controller, kemudian folder view, dan kemudian folder model ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.